Hai, halo semua, jumpa lagi di Tujuh Tanya di program Relungku Renungmu. Setiap relung-relung kisah yang hadir di sini semoga menjadi renungan untuk kita semua. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang menghormati dan menghargai seseorang. Meski keduanya merupakan dua hal yang amat sangat berbeda antara menghormati, menghargai, mungkin ada sebagian orang yang menganggap kedua hal ini berbeda, tapi hari ini saya akan tarik garis persamaannya bahwa menghormati dan menghargai seseorang itu merupakan sebuah perbuatan baik tentunya, dan juga setiap orang itu butuh keduanya, butuh penghargaan dan juga butuh penghormatan, diakui ataupun tidak. Lalu apa yang membuat seseorang dihargai atau dihormati? Yang jelas tentunya dari kelakuannya, dari sikapnya, dari apa yang diperbuat itu akan menjadikan dia dihargai ataupun dihormati seseorang. Nah, selain kembali terhadap dirinya, ada banyak juga fenomena-fenomena penghormatan semu, penghargaan semu, dan biasanya karena sebab-sebab tertentu. Misalkan kita coba lihat. Oke. Yang pertama itu karena silsilah. Karena silsilah biasanya ya seseorang harus menghormati seseorang lainnya. Orang tua, terus juga mulai dari atas ya, cucu, orang tua, anak, terus juga seterusnya. Ini menuntut kita untuk bisa menghormati, untuk bisa menghargai seseorang. Nah, salah satu bentuk penghormatan ataupun penghargaan terhadap seseorang itu salah satunya dengan panggilan. Nih, kita akan bahas lebih sederhana mengenai panggilan saja. Nah, panggilan ini kan berarti kata sapaannya, misalkan bapak, terus juga kakak, uwa, dan sebagainya. Itu kan panggilan-panggilan yang menandakan kehormatan, menandakan bentuk penghormatan kita. Untuk menghormati silsilah ini, kita menyebut kakak atau sebutan-sebutan lain untuk orang yang lahir lebih dulu dari kita, saudara kandung yang lebih dulu lahir dari kita. Dari sebutan saja dulu. Tentunya hal ini bisa berresonansi dengan hal-hal lain di kehidupan. Jadi dari panggilannya saja dulu. Makanya seringkali orang tua zaman dulu membiasakan anak-anak kita memanggil kakaknya ya dengan sebutan yang baik gitu, dengan kakak dan sebagainya, tidak menyebut nama dan sebagainya. Dengan harapan dari panggilan ini, dari sebutan dari panggilan ini bisa menular ke hal-hal lain. Jadi bisa menghormati kakaknya, bisa memposisikan kakak sebagai kakak, begitu. Nah, begitupun juga ketika silsilah ini meluas, dalam artian kita tidak berbicara tentang saudara sekandung saja. Contoh, misalkan kakak kita menikah dengan pasangan ya, tentu saja. Ketika si pasangannya ini ternyata lebih muda, mau nggak mau lebih muda dari adiknya atau sebaliknya, dan gimana ya gini. Ketika ada proses pernikahan, terus juga entah ipar ketemu kakak ipar dengan adik iparnya, ini kan jadi ada panggilan baru. Sekalipun kakak iparnya mungkin umurnya muda, tetapi karena posisi
karena silsilah keluarga, otomatis mau tidak mau kita harus membiasakan panggilan penghormatan. Misalkan panggilnya jadi kakak pun, ketika kita malu misalkan memanggil kakak, bisa saja mau mewakilkan anak kita manggilnya jadi om atau ua gitu kan kalau di Sunda. Jadi karena silsilah ini bisa mengawali bentuk penghormatan lain. Berikutnya karena kuasa. Kuasa materi gitu kan. Lu punya kuasa, lu punya duit. Nah, biasanya kuasa ini entah jabatan, entah posisi di pemerintahan, entah jabatan umum di perusahaan swasta. Jabatan ini membuat atau menjadikan seseorang mesti kita hargai, mesti kita hormati. Ya, kita hormati jabatannya, kita hormati kedudukannya, kita hormati kuasanya. Sekalipun mungkin kebijakannya kita kritisi. Tetapi jabatan ini, kuasa ini didapat dengan susah payah. Kalau misalkan di perusahaan swasta dengan kompetensi, dengan mengalahkan banyak orang lainnya, baik itu dengan baik-baik ataupun secara tidak baik, pokoknya didapat dengan susah payah. Makanya yang kita hormati, yang kita hargai adalah prosesnya, adalah jabatannya, adalah kuasa yang dimilikinya. Apalagi ketika orang yang berkuasa ini punya sikap yang baik, sifat yang baik, bahkan kebijaksanaan dan kebijakannya pun baik. Tentu selain jabatannya, kita juga menghormati pribadinya. Gitu. Jadi yang menyebabkan kita menghormati yang kedua yaitu tadi kuasa. Selain silsilah, kuasa. Nah, berikutnya sudah saya sebut sih sebenarnya materi. Materi juga bisa menjadikan kedudukan seseorang lebih terhormat dibanding yang lain. Fakta di lapangannya memang begitu. Orang lebih menghormati mereka yang punya duit. Lo punya duit, lo punya kuasa. Padahal secara pemikiran mungkin mereka kalah. Secara ide-ide mereka kalah, tapi mereka punya duit. Ya udah, di masyarakat pun demikian. Oh, silahkan bos, duduk di sini bos. Walaupun pada akhirnya nyodorin proposal. Misalnya seperti itu kan. Relate kan. Jadi ini berlaku. Penghargaan terhadap seseorang ini disebut bos, disebut bapak begitu karena punya duit. Banyak sekali terjadi di masyarakat. Padahal kalau misalkan kita lihat sikapnya, kita lihat kelakuannya, nggak banget. Tapi gimana? Dia bos gitu kan. Jadi ya sudah. Nah, berikutnya terakhir yang bisa membuat seseorang dihargai, membuat seseorang dihormati dan memang selayaknya kita harus hormati adalah orang berilmu. Bahkan beberapa orang mengatakan kita harus lebih menghormati orang-orang berilmu ini. Begitu. Dan memang sudah terjadi di masyarakat. Di masyarakat orang yang misalkan kopiahnya tinggi, yang punya ilmu biasanya ya disebut bapak gitu kan, dituakan, dijadikan sesepuh gitu kan, terus juga dijadikan pemimpin tahlilan misalkan, ya pokoknya dituakan dan dihormati karena memang layak. Jadi 4 ini kalau misalkan ada tambahan lain silahkan taruh di kolom komentar ya. Jadi 4 ini yang bisa menyebabkan seseorang bisa dihormati dan memang patut dihormati karena keilmuan, karena materi, karena jabatan atau kuasa, dan karena silsilah keluarga. Itu terlepas dari seperti apa kelakuannya, seperti apa sikapnya. Karena seperti di awal saya bilang tadi, setiap orang butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya penghargaan, butuh yang namanya penghormatan. Pengalaman pribadi saya saja ketika menganggur gitu kan, jadi pengangguran beberapa waktu lamanya, itu hilang semua penghormatan, hilang semua penghargaan,
nggak ada yang manggil bapak, nggak ada yang manggil dengan sebutan-sebutan hormat lainnya. Udah si Ajay aja, atau nggak disebut sama sekali bahkan gitu. Bukan hanya sama orang lain. Ketika kita miskin mah gitu kan, ketika kita miskin mah kadang sama keluarga sendiri juga kurang dihormatinya, kurang dihargainya gitu. Bahkan hanya untuk sekedar sebutan pun orang-orang tuh enggan menghormati kita dengan sebutan. Makanya harus punya duit, harus punya ilmu, harus punya kuasa, baru bisa layak mendapatkan penghormatan dari orang lain. Secara pribadi mungkin saya nggak butuh dengan semua itu, tapi secara manusiawi semua orang butuh penghargaan, semua orang butuh penghormatan. Tapi kita menghargai, kita menghormati dengan semestinya, dan kita pun ingin dihargai dan dihormati dengan semestinya. Ketika posisi kita kakak, ya posisikan jadi kakak. Ketika posisi kita anak, ya posisikan diri menjadi anak. Ketika posisi kita jadi kakak ipar, ya harusnya tetap jadi kakak ipar. Terus seterusnya. Ketika di masyarakat pun demikian kan. Ketika seseorang punya jabatan, walaupun dia lebih muda, jauh lebih muda, ya hormati dia, sebut dia bapak karena jabatannya. Jangan mentang-mentang dia muda, terus juga jauh eta mah saadieun, eta mah jauh saanakeun, tapi padahal dia punya jabatan, ya hormatilah jabatannya. Itu. Toh kita juga bisa dengan mudahnya menghormati seseorang, menyebut bos ke seseorang karena dia berduit. Apa salahnya menyebut bapak kepada seseorang yang memang punya jabatan? Toh ketika ada misalkan yang jadi guru gitu kan, punya ilmu gitu, yang jadi guru, yang jadi ustadz dan sebagainya, walaupun lebih mudah disebut bapak. Tapi kenapa ketika ada yang punya jabatan, ada yang punya kedudukan posisi publik, nggak bisa gitu kan? Sama aja padahal. Nah, itu pelajaran untuk kita hari ini. Kita jumpa kembali di Renungku Renungmu episode berikutnya.